Ini sudah bagus, berarti sebentar lagi nggak ada kesulitan. Nah teman-teman, ini adalah lokutara cita. Lokutara cita di sini nampak jana, sesungguhnya ini bukan jana betulan. Karena ini adalah proses maga dan pala. Di sini adalah sotapati maga, mencapai keadaan nibbana untuk pertama kalinya seorang sotapana. Dari maga langsung dia loncat ke pala. Di dalam witinya, di sini akan maga, di sini akan pala, lalu terulang pala, lalu tadaramana. Dia di dalam jawana nanti mencapai maga dan pala. Jadi objeknya mengamati nama dan rupa terus. Jadi di sini pertama-tama ya mahakusala yang terus menerus. Tadaramana langsung balik lagi mahakusala mengamati nama atau rupa objek satu macam. Apa saja batin diamati, dia melihat nama dan rupa. Kalau materi diamati dia juga melihat rupa. Nah ini akan dilihat sebagai anicca. Kalau sebagai anicca ini hanya cuma anicca, tidak bisa anicca, duka dan anatta di satu periode, tidak. Anicca hanya di sini nama sebagai anicca atau batin sebagai anicca. Kalau mau duka adalah proses berikutnya teman-teman. Tidak bisa anicca duka anatta di sini, tidak. Ya. Nah, jadi di sini mengamati sehingga timbulnya mahakusala bukan yang dwihetuka, tapi tihetuka. Terus menerus dan semakin rapat terus menerus akhirnya timbullah nyana-nyana pertama, yaitu mampu membedakan nama dan rupa. Itu adalah nyana pertama. Kalau dia tidak mampu membedakan mana nama dan rupa, dia akan melihat nama dan rupa ini sebagai my problem. Nyana pertama, wipasana nyana, dia mampu mengurai nama dan rupa terpisah. Lalu nyana kedua, ketiga, terusnya sampai gotrabu, ini bukan lagi mahakusala. Tadi mahakusala yang tihetuka, berikut dia akan muncul dari upacara, samadhi ya, lalu maga, lalu pala. Objeknya ini saat itu adalah berganti nibbana setelah gotrabu. Jadi orang mencapai kesucian pertama di sini, di proses pikiran ini, yaitu sotapati maga dan pala. Kalau dia mencapai berikutnya lagi disebut sakadagami maga dan pala. Berikut lagi anagami maga dan pala. Berikut lagi arahata maga dan pala. Ini teman-teman jangan nanya saya jauh-jauh banyak-banyak. Saya belum ngalamin jadi gak bisa jelasin. Teorinya aja seperti itu ya teman-teman ya, maaf ya. Tapi kita bisa ngikutin pelajaran ini. Nah kalau orang itu sudah mencapai jana, misalkan ini Pak siapa namanya? Pak Adi, dia sudah mencapai jana ketiga. Dia lalu mencapai sotapana. Maka pencapaian sotapananya dia adalah maga dan pala di jana ketiga. Karena powernya dia adalah power dengan menggunakan samadhinya yang jana ketiga. Mengamati objek tidak sama orang yang jana satu, jana kedua. Ya. Tapi minimal dia seakan memiliki jana. Kenapa? Karena jana itu kan mengendapkan batin kan, kekotoran batin. Kalau seorang sotapana bukan mengendapkan lagi, itu dibabat itu. Bukan diendapkan lagi, dicabut. Sebagian sudah cabut di sotapana. Arahata dicabut semua. Jadi kalau arahata dia tidak pernah mengalami jana, ada. Dia berwipasana hanya nama dan rupa terus, dia tanpa jana pun bisa karena upacara samadhi itu adalah sama samadhi. Sampai ke jana ke-8 itu adalah sama samadhi. Nah kalau dengan ini kemudian dia mencapai maga dan pala, arahat ini bisa mencapai arahat tanpa pernah masuk jana. Tetapi seakan-akan dia mengalami jana di sini. Di sini arahata maga dan pala, karena arahat itu bukan lagi mengendapkan kekotoran. Kekotoran itu dicabut semua, akar-akarnya tidak ada lagi. Potensi dia adalah potensi di jana, tapi memang dia belum mengalami jana. Tapi kalau dia mau, itu tidak ada hambatan. Tapi sering terjadi. Konon, karena saya kan gak pernah nanya ya sama arahat ya. Konon kalau orang sudah berwipasana menembus arahat, dia tidak tergeming untuk masuk ke jana. Karena jana sebetulnya adalah bagian daripada kita ingin mencapai jana, itu adalah bagian dari awija. Jangan kaget. Awija itu mengkondisikan kita kepengen jadi jana. Awija membuat kita marah, benci, ngebunuh, mencuri, betul kan? Tapi awija juga bisa membuat kita ya berbuat baik. Kenapa? Saya ingin bahagia lahir lagi jadi manusia, jadi dewa. Kita berbuat baik, berdana. Ada lagi, karena awija kita kepingin lahir jadi Brahma. Jadi dewa tuh kurang enak. Jadi Brahma jauh lebih enak. Kita bermeditasi sampai mencapai yang disebut anenjabi sangkara, mencapai jana terakhir. Ini sebetulnya dimotori oleh awija teman-teman. Jadi jana itu objek daripada awija.
Tapi bagi orang-orang tertentu, dia sudah mengembangkan jana, dia bermeditasi vipassana, dia seringkali membutuhkan kekuatan jana. Karena kalau vipassana terus-menerus, dia letih, capek. Maka pada saat capek, dia ingin melanjutkan lagi vipassana, dia keluar dulu dari vipassananya. Dia lalu berdiam dalam jana, setengah jam, 1 jam, atau berapa menit. Setelah keluar dari jana, dia akan pulih kembali seakan-akan sudah tertidur lenyap, tertidur lelap, bukan minum lelap loh, bukan. Tertidur lelap seakan-akan tertidur lelap berjam-jam. Jadi dia keluar dari samatanya, dari jananya, dia bangkit lagi, pikirannya jernih dan kuat. Dia bisa melanjutkan lagi vipassananya. Jadi buat mereka, dia berguna untuk mengembangkan vipassana. Jana ini teman-teman. Ya, oke? Nah, bunyinya sama nih teman-teman. Pertama adalah Witaka, wicara, piti, suka, eka gata sahitang, patamajana, sotapati, maga citang. Kedua, wicara, piti, suka, eka gata sahitang, dutiya jana, sotapati, maga citang. Ketiga, piti, suka, eka gata sahitang, tatiya jana, sotapati, maga citang. Keempat, suka, eka gata sahitang, catuta jana, sotapati, maga citang. Terakhir, UPK eka gata sahitang, pancamajana, sotapati, maga citang. Nah, teman-teman yang bisa mengucapkan sekarang secara otomatis bisa menyelesaikan ini. Yang belum, tolong usahakan deh, sungguh-sungguh. Karena seneng deh kalau kita bisa mengucapkannya dengan baik seluruhnya. Kita tinggal nambah sedikit semangat. Ini sudah terlanjur, udah capek. Jangan menyerah. Sungguh-sungguh. Ya. Kita berangkat kedua. Kedua ini sakadagami, tingkat kesucian kedua. Ya. Yuk sama-sama. Witaka, wicara, piti, suka, eka gata sahita, patamajana, sakadagami, maga citang. Wicara, piti, suka, eka gata sahita, dutiya jana, sakadagami, maga citang. Piti, suka, eka gata sahita, tatiya jana, sakadagami, maga citang. Suka, eka gata sahitang, catuta jana, sakadagami, maga citang. UPK, eka gata sahitang, pancamajana, sakadagami, maga citang. Lanjut, anagami sekarang. Ya, kita sebut dulu, nanti kita juga ke sana ya. Kalau kita pernah membayangkan kita bisa, tapi kalau kita nggak pernah membayangkan, nehi. Ya, bayangin dulu ya, sama-sama. Witaka, wicara, piti, suka, eka gata sahitang, tati, patamajana, anagami, maga citang. Wicara, piti, suka, eka gata sahitang, dutiya jana, anagami, maga citang. Piti, suka, eka gata sahitang, tatiya jana, anagami, maga citang. Suka, eka gata sahitang, catuta jana, anagami, maga citang. UPK, eka gata sahitang, anagami, maga citang. Bagus, habis ini arahat. Tapi setelah arahat maga, kita akan mulai lagi sotapati pala nih. Di sotapati pala ya, tutup buku semua. Kita coba semampunya, jangan khawatir, pasti bisa. Ini puncak latihan kita loh. Setelah ini kita cita, sebentar lagi bisa kita ulang semua. Dari cita selesai, baru kita pelajari fungsi cita. Kita tahu cita, kalau nggak ngerti fungsinya, nggak bisa. Kayak kita belajar mobil nih. Mobil kita nggak tahu ban fungsinya apa, mesin gunanya apa, busi fungsinya apa, pentil itu di ban gunanya apa. Bisa nggak kalau ada problem kita atasi masalah? Tidak loh, kita harus tahu fungsinya. Pekerjaannya pikiran ini karena cita melakukan fungsinya. Kalau kita tahu fungsinya, kita kenal loh pikiran kita. Tapi kalau enggak, moha yang muncul. Kita akan berpersepsi salah. Oke, sekarang terakhir arahata maga ya. Mulai ya, pertama witaka, wicara, piti, suka, eka gata sahitang, patamajana, arahata, maga citang. Wicara, piti, suka, eka gata sahitang, dutiya jana, arahata, maga citang. Piti, suka, eka gata sahitang, tatiya jana, arahata, maga citang. Suka, eka gata sahitang, catuta jana, arahata, maga citang. UPK, eka gata sahitang, pancamajana, arahata, maga citang. Bagus, terakhir.
Coba usahakan semua mata kemari, abaikan semua, jangan bergantung, kita cepat majunya. Pasti bisa, itu harus yakin. Mulai dari pertama ya. Kelihatan nggak di sini? Kelihatan ya? Ya, lihat di sini yang ditunjuk. Ntar jangan-jangan saya robah, ntar salah lagi ya. Yuk sama-sama ya. Witaka, wicara, piti, suka, eka gata sahitang, patamajana, sotapati, pala citang. Wicara, piti, suka, eka gata sahitang, dutiya jana, sotapati, pala citang. Piti, suka, eka gata sahitang, tatiya jana, sotapati, pala citang. Bagus. Suka, eka gata sahitang, catuta jana, sotapati, pala citang. UPK, eka gata sahita, pancamajana, sotapati, pala citang. Sakadagami, witaka, wicara, piti, suka, eka gata sahita, patamajana, sakadagami, pala citang. Wicara, piti, suka, eka gata sahita, dutiya jana, sakadagami, pala citang. Piti, suka, eka gata sahita, tatiya jana, sakadagami, pala citang. Eka, suka, eka gata sahita, catuta jana, sakadagami, pala citang. UPK, eka gata sahita, pancamajana, sakadagami, pala citang. Anagami, witaka, wicara, piti, suka, eka gata sahita, patamajana, anagami, pala citang. Wicara, piti, suka, eka gata sahita, dutiya jana, anagami, pala citang. Piti, suka, eka gata sahita, tatiya jana, anagami, pala citang. Suka, eka gata sahita, catuta jana, anagami, pala citang. UPK, eka gata sahita, pancamajana, anagami, pala citang. Bagus. Yang di bawah yang kencang ya. Yuk, terakhir arhata. Witaka, wicara, piti, suka, eka gata sahitang, patamajana, arahata, pala citang. Wicara, piti, suka, eka gata sahitang, dutiya jana, arahata, pala citang. Piti, suka, eka gata sahitang, tatiya jana, arahata, pala citang. Suka, eka gata sahitang, pancamajana, satu tajana, arahata, pala citang. UPK, eka gata sahitang, pancamajana, arahata, pala citang. Wah, luar biasa. Betul kan ya, saya nempati janji ya, kalau sungguh-sungguh cita ini bisa disebutkan karena dengan metode mengulang itu semua akan masuk ke dalam ingatan. Setelah ingatan kita penuh dengan data-data ini, menganalisa kehidupan sehari-hari kita bisa bagus. Kita bisa jadi master objektif kita, yaitu mengerti nama dan rupa dalam prosesnya. Sehingga kita kenal siapa diri kita, bagian yang berproses. Tapi kalau kita tidak membedakan pikiran apa yang muncul, fungsi apa yang menjalankan fungsi, bahkan kita menganggap kita baik, melakukan perbuatan baik, sesungguhnya kita mungkin melakukan perbuatan aku salah. Tanpa mampu membedakan, kita tidak bisa mengembangkan diri kita dengan baik. Mana mungkin kita bisa berbuat baik kalau kita tidak mampu membedakan kama dan wipaka. Nah teman-teman, ada orang begini, datang kepalanya berdarah, dia marah, brengsek ini, karma buruk saya berbuah ini, saya kesambit orang. Dia menganggap ini wipaka pada saat dia marah-marah. Kalau dia tidak mampu membedakan wipaka dan kama, bagaimana mungkin dia berbuat baik? Pada saat dia bilang, ini karma buruk saya berbuah nih, brengsek ini ya. Itu wipaka atau aku salah cita dosa? Aku salah cita dosa. Kenanya pada saat momen peletak, sakit, berdarah, ini cenut-cenut, inilah wipaka. Yaitu ini, tubuhnya sakit. Tapi diterima, diperiksa, diputuskan. Begitu kita jengkel, kita bilang, wah ini karma saya berbuah nih. Dia bukannya wipaka, berbuah karma kan wipaka. Dia saat itu lagi jengkel, marah-marah. Ini adalah sedang aku salah. Kalau dia tidak mampu membedakan mana wipaka, mana aku salah, bisa nggak dia lebih baik lagi? Dia nganggap lagi berbuah, padahal dia lagi menanam.
Berarti dia akan terus menanam dan menanam kalau tidak mampu membedakan yang mana yang wipaka atau hasil. Yang mana yang merupakan menanam atau sebab lagi. Sebab memunculkan akibat, akibat memunculkan sebab. Sebab menjadi akibat. Terus menerus begitu teman-teman. Ya. Kalau saya ulang lagi kesian ya. Ini juga ada serat. Oke, sekarang kita lanjut babak berikutnya ya. Ada yang mau ditanya? Kita akan melakukan mempelajari fungsi pikiran. Sekarang setengah 5 lewat, mudah-mudahan ini bisa saya selesaikan dengan baik. Karena di sini fungsi pikiran itu mulai kita bermain loh. Kita baru kenal data satu macam, yaitu 121 cita. Tapi cita ini muncul karena melakukan fungsi. Tanpa memahami fungsi, kita pun belum memahami untuk bisa mengerti proses pikiran kita. Coba lihat halaman 19. Teman-teman sebelum masuk kemari, saya akan simulasi teman-teman ini dulu ya. Ini kan di halaman 11, bisa gak mengulang sama-sama? Yuk sama-sama. Atita bawangga, bawangga calanga, bawangga upaceda, panca dwara wajana, panca winyana, sampadicana, santirana, wotapana, Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, Jawana 6, Jawana 7, Tadaramana. Bagus. 2 kali cukup. Sekarang kita ulang sekali lagi ya. Yang lebih seragam. Karena ini dasarnya teman-teman, ini yang terpenting loh nanti. Tapi fungsi pikiran ada 14, kalau ini kita kuasain, fungsi pikiran juga gampang. Karena fungsi pikiran mewujudkan fungsi untuk melakukan respon berpikir kan. Muncul di sini juga. Jadi perkuat di sini sebagai dasar anak tangga menuju tangga berikutnya. Sebutkan sama-sama yuk. Atita bawangga, bawangga calanga, bawangga paceda, panca dwara wajana, panca winyana, sampaticana, santirana, wotapana, jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5, jawana 6, jawana 7, tadaramana. Teman-teman, fungsi pikiran ternyata cuma 14. Ditambahkan kemari 1. Ini untuk pati sandi, lahir. Terakhir di sini cuti. Teman-teman mau cuti gak? Cuti apa dulu? Kalau kerja dapat cuti, yes. Tapi kalau cuti yang itu, sorry. Teman-teman, mengenai cuti atau kematian sungguh aneh, tapi kalau kita bicara tentang kematian, semua orang bilang jangan ngomong kematian katanya. Apa itu? Pamali. Tapi umat Buddha justru kematian ini sering dibicarakan dan diungkap, teman-teman. Umat Buddha tuh satu-satunya agama loh yang gak takut bicara kematian. Setiap saat baca parita, saya akan mengalami kematian, saya belum mengatasi kematian. Betul? Tiap hari 2 kali dia baca tentang kematian. Ini cuma umat Buddha yang bicara kematian. Orang-orang cuma berani mati tidak? Orang berani hidup betul? Berani mati tidak? Orang cuma belajar hidup. Jadi dia kerja, dia cari keterampilan supaya bisa hidup. Tapi ilmunya mati, dia belajar tidak? Umat Buddha ini diajarkan bagaimana hidup cemerlang dan mati gemerlapan. Teman-teman, ada nggak orang yang berani mati? Berani mati? Takut. Kalau orang-orang berani mati atau takut mati? Begitu ngomong mati, dia akan
Tapi teman-teman coba kita perhatikan ya. Bedanya orang berani mati sama orang takut mati di sini. Kalau usahanya gagal total, kalau jatuh cinta, pacarnya nolak, langsung dia benar gimana? Berani mati. Tuh putui. Begitu dia usahanya maju, pacarnya juga sayang banget, baru bilang I love you too katanya. Wah, dia berani mati apa takut mati? Kalau orang sukses, orang jaya, dia akan itu bos tuh dia sukses, dia kaya, dia punya harta, dia takut mati loh. Pagi-pagi dia lari pagi loh. Iya, waktu susah dia nggak pikir olahraga. Tapi begitu udah kaya, dia mau supaya nikmat lebih lama. Betul, bos itu lihat dia pagi-pagi lari pagi loh. Dia ikut fitness, kenapa? Dia takut mati sekarang teman-teman. Kenapa? Dia tapi begitu dia gagal, berani mati. Ini fenomena yang nyata bukan teman-teman? Tapi teman-teman ya, kita ini diajarkan untuk berani hidup. Sesusah apapun fenomena hidup hadapi. Itu cuman fenomena nyata, cuman muncul sebagai bagian daripada kehidupan yang berwujud cuma mentality and materiality. Itu cuma fenomena nama dan rupa yang muncul, lenyap, berubah dan tanpa aku. Kalau orang berwipasana ini akan dihadapi. Teman-teman, kebahagiaan itu adalah cuman salah satu sisi kehidupan. Tuh putih. Hidup itu apakah cuman kebahagiaan? Tidak. Oleh karena itu kalau orang kaya dia bahagia, tapi bahagia ini kan cuma satu segi kehidupan. Tapi kehidupan kan banyak segi, banyak sudut, betul tidak? Kalau orang berpikir saya mesti bahagia. Nah, kalau orang cuma mencari kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu ternyata cuma satu bagian dari sisi kehidupan. Lebih banyak sisi yang mana teman-teman kehidupan? Yang lainnya lagi, yang lain adalah menderita, sakit, tua, menderita, ditolak cinta, kecewa, ya, patah hati dan lain-lain. Ini adalah segi-segi kehidupan yang real, yang nyata. Jadi kalau orang hanya mencari kebahagiaan, fokusnya hanya mencari kebahagiaan semata, saya tanya teman-teman, orang ini bisa bahagia tidak? Bisa bahagia tidak? Kok pasif nih? Tidak, karena hidup itu bukan cuma satu sisi. Ada sisi yang lain. Kecewa, menderita, sakit, tua, dan lain-lain. Nah, kalau orang mau menghadapi hidup, berani menghadapi kehidupan, menerima ini lalu mengatasi ini, inilah teman-teman, dia baru dikatakan bahagia yang sesungguhnya. Karena dia coba tidak mencari satu sisi, karena kehidupan memang bukan itu saja. Kalau kehidupan cuma satu saja, betul, yes, orang bisa bahagia. Tapi ternyata kehidupan itu bukan cuma satu sisi kebahagiaan aja, banyak sisi. Dan itu semua akan muncul. Kita tidak bisa memilih, betul tidak? Karena itu kita harus belajar untuk bagaimana mensikapi semua itu. Sang Buddha mengatakan bahwa semua muncul karena adanya sebab. Ya, begitu muncul, dia menjadi akibat di depan yang lain. Beruntung, menderita, dipuji, dicela, sakit, sehat. Ini adalah akibat. Dan kalau kita memahami bahwa akibat ini karena adanya sebab. Hanya jika seseorang memahami sebab dengan baik, maka dia akan keluar dari problem. Dia tahu sebab buruk akan berbuah kebahagiaan, sebab kejahatan akan membuahkan hanya jika dia memahami hukum dari sebab ini, bukan mencari akibatnya, memeriksanya akibat mau kaya, mau apa di situ, bukan. Tapi dia kalau mau mencari sebab, teman-teman, maka orang ini dapat mencapai pantai seberang. Mengkondisikan sebab-sebab yang membuat dia terbebas dari penderitaan. Minimal sebab-sebab itu lakukan kebaikan, buahnya adalah kebahagiaan, panjang usia, lahir jadi manusia yang rupawan dengan materi yang kuat, tetapi dengan panya yang menunjang, sehingga dia akan berkembang lagi, lalu
dapat menembus realita kehidupan sebagai tilakana, anicca, dukkha, dan anatta dari nama dan rupa. Setuju teman-teman? Udah ngantuk kelihatannya? Tepuk tangan dulu biar nggak ngantuk. Sudah jam sekian ya teman-teman ya. Menarik ya pelajaran Abhidhamma ya? Menarik tidak? Ya, lanjut lagi. Kombinasinya selesai. Kita simulasi sekarang ya. Kita masuk ke inti pelajaran lagi ya. Pikiran ada 14 fungsi. Pertama itu fungsi patisandhi. Apa itu patisandhi? Itu kesadaran lahir. Jadi setelah kita berpikir yang terakhir katanya sebelum meninggal, pikiran kita menentukan kita lahir di alam apa. Itulah pikiran tadi adalah pikiran terakhir, last jawana kita. Lalu sebagai hasilnya patisandhi citta. Ada 19 jenis patisandhi citta, yaitu kalau kita berpikir buruk, loba, dosa atau moha tapi udaca tidak mampu ya, udaca itu kan lemah sekali, dia tidak bisa jadi patisandhi. 11 akusala citta kalau berbuah, jika jawana kita ini modelnya 11 pikiran buruk dari akusala, kecuali udaca, maka patisandhi kita yang ini teman-teman. Ini adalah patisandhi yang membuat kita lahir di 4 alam rendah, yaitu raksasa, asura, setan, dan neraka. Tetapi kalau kita berbuat baik teman-teman, perbuatan baik kita yang 2 akar, yang lemah, 2 akar yang diperlemah dengan menyesal, maka kalau berbuah, kalau dia kuat, dia akan kemari, ini kemari, ini kemari, ini kemari. Tapi kalau dia lemah, yang oma-komaka, yang lemah dan lemah lagi, itu akan munculnya berbuah sebagai ahetuka pugala. Ini cuma jadi dewa Catumarajika, tapi yang low class-nya bukan high class-nya. Jadi pengikutnya saja. Lah kasihan, jadi dewanya juga disuruh-suruh sama dewa yang atasnya lagi gitu loh. Ya. Atau jadi manusia yang idiot. Tahu ya idiot ya? Lahir dari kecil sudah tidak, sulit sekali. Nah, tapi ini sudah berapa patisandhi? 2. Patisandhi citta ada 19. 2 ditambah 8 nih. 2 tambah 8 berapa? 10 ya. Ini 8 ini adalah dari perbuatan baik yang 8 jenis tadi. Orang yang pikiran baik terakhirnya muncul ini, lahir sebagai ini. Berarti dengan duwiti hetuka yang asangkarikang dan somanasa. Dengan senang dan spontan. Cenderung dia akan mencari dharma tanpa diajak. Dan dia gembira ria sepanjang kesempatan sesungguhnya. Karena dia sebagai backup-nya. Dia mudah senyum, mudah gembira itu. Kalau dia di sini, dia dengan ajakan, yuk ke meditasi, yuk kita belajar, diajak dia. Tapi kalau di sini kan mungkin karena nggak tahu jadi diajak, bukan begitu yang ajakannya teman-teman. Ini semua sangkarikang semua di sini ya. Nah kalau yang ini teman-teman, ini adalah orang yang tidak memiliki panya. Kalau pikiran terakhirnya dalam kehidupan ini seseorang kan berbuat baik dan buruk, ya. Yang baiknya dengan 3 akar. Lalu yang berbuat baik juga 2 akar ada. Tapi momen dia mau meninggal muncul perbuatan yang 2 akar. Ya. Jawananya, citanya 2 akar. Maka lahirnya juga dengan kekuatan 2 akar. Ini orang tersebut tidak bisa menembus jana maupun maga dan pala. Yang ini spontan, yang ini dengan ajakan somanasa, yang ini yang UPK. Jadi 2 tambah 8 ada berapa? 10. Patisandhi ada berapa? 19 kurang 9. 9 itu adalah pada saat orang mengembangkan jana. Kalau orang mengembangkan jana sampai jana ketiga misalkan, pada saat mau meninggal pikiran jana citanya kembali terjadi di pikiran terakhirnya, dia akan lahir di alam Brahma sesuai dengan kekuatannya. Brahma jana ketiga. Kalau dia mengembangkan ke arupa jana, misalkan newasanya nasanya yatana kusala citang, maka dia akan lahir di alam arupa Brahma. Tapi seorang arahat juga mengembangkan jana. Tapi arahat tidak akan memberikan kelahiran kembali. Jadi jana ada 5, arupa ada 4, 5 tambah 4 berapa? 9. 9 tambah tadi 2 tambah 8, 10, 19 jenis kelahiran. Sudah bisa dilihat ya. Nah nanti kalau kita sudah mencapai jana, bisa terkondisi kemari. Atau kalau kita tidak melakukan proses jana dalam pikiran terakhir,
Kita masih bisa jadi manusia biasa. Tapi pasti dengan Hituka. Orang menjadi ini berjana itu momennya bukan pasti ya, bergantung pikiran yang terakhir. Oke, sampai di sini sekarang Pati Sandi sudah 19. Bawa enggak berarti berapa banyak kalau Pati Sandi 19 teman-teman? Tolong jawab. Kalau Pati Sandinya 19 berarti bawa enggak berapa? 19 juga. Andi lahir, Blok lahir. Yang hidup siapa? Andre. Yang mati? Masa si Bambang yang mati? Yang ini mati masa Bambang bukan kan? Yang mati siapa? Andre. Jadi kalau Pati Sandi pasti ada Bawangga, lalu untuk tutup kehidupan di periode yang sama sebagai Andre yang mati. Jadi Bawangga sama dengan Pati Sandi. Nanti juga cuti juga sama. Jadi Pati Sandi, Bawangga dan cuti sama. Objeknya sama, yaitu yang membuat kita lahir jadi saat ini. Perbuatannya apa? Kita semua mungkin nggak sama, ya. Las jawana kita belum tentu sama. Pati Sandi, Bawangga. Nah, kita sudah selesai 2 fungsi. Satu fungsi yang membuat kita lahir, itu juga berikutnya yang membuat kita terpelihara. Bawangga. Tadi ada Bagus ya bertanya, loh, yang bertanya kok pulang ya? Tadi yang di sini nih, dia pulang. Di bawah ya, mudah-mudahan di bawah. Dia tanya Bawangga itu apa? Bawangga berasal dari 2 kata, suku kata bawa dan angga. Bawa itu adalah eksistensi, angga itu faktor. Jadi faktor keberadaan. Dengan kata lain, pikiran kita selalu ada objek maka kita hidup. Tapi kalau tidak ada objek, kita tidak mati. Karena ada bawa angga. Kesadaran pemelihara kehidupan. Objeknya adalah objek lalu. Jadi pada saat kita tidur lelap, ini bawangga yang muncul. Pada saat koma loh bukan titik loh ya, koma. Itu objeknya juga bawangga. Tapi teman-teman semua melihat saya kan? Mendengar saya kan? Antara melihat dan mendengar tidak mungkin langsung mendengar selesai langsung mendengar. Tapi diisi bawangga yang begitu panjang. Semakin panjang semakin tell me kita, semakin pendek semakin kuat. Seorang sama sang Buddha sangat sedikit bawangganya ya. Ya. Bawah sadar beda. Ini menarik sekali karena kedokteran selalu merumuskan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dia mengartikan demikian. Pikiran sadar adalah pikiran yang kita kontrol. Kita nggak mau kan melakukan kesalahan, tapi pikiran bawah sadar kita yang jalan. Mendorong dia untuk melakukan itu semua. Pikiran sadarnya nggak mau, tapi itu pikiran bawah sadar. Jadi pikiran sadar dianggap pikiran yang bisa dikontrol, bawah sadar itu yang ngedorong-dorong yang sampai terjadi. Bawah sadar katanya. Itu bagus aja untuk bahasa kesepakatan umum yang sekarang. Tapi Abhidhamma tidak mengenal pikiran sadar dan pikiran tidak sadar atau bawah sadar. Semua pikiran penuh sadar. Cuman saking terpolanya, terkondisi kuat, dia udah terpotensi. Dia ngedorong terus. Sehingga saking mahirnya seakan-akan kita nggak ngerti. Kita udah mengulang lagi dan mengulang lagi. Itu disebut kayak bawah sadar. Padahal dia sudah terkondisi kuat. Sehingga gerakan refleks itu dianggap seperti bawah sadar. Padahal refleks itu adalah gerakan sadar yang sudah terlatih secara kuat sehingga mampu dia direaksi dengan sangat cepat. Kalau orang bermeditasi itu tidak ada yang disebut bawah sadar, apalagi pikiran nggak sadar, nggak ada. Sadar semua, cuman sudah terlatih demikian kuatnya. Cuman kita gagal untuk mengamati karena dia sudah bertenaga sekali sehingga dengan objek yang sederhana dia langsung merespon karena sudah menjadi powerful sekali. Orang yang terbiasa marah mudah marah. Orang yang terbiasa sabar akan lebih mati suri. Oh, mati suri. Ya, kalau mati suri, saat mati surinya proses dia nggak sadar kan bawah sadar. Tapi pada saat mati suri di jalan-jalan terus lahir di alam itu bisa terjadi kemungkinan sudah Pati Sandi. Jadi ada satu kasus Pak Wawar pernah cerita, ada Bante namanya Bante, saya lupa loh sekarang namanya. Jadi Somcai ya. Dia sudah mati sebagai samanera. Karena dia rajin ya, dia jadi dewa. Tapi di dewa dia lahir istananya kecil. Dia lihat mansion tetangganya. Wow, so beautiful, so big, so mewah lah gitu ya. Dia lihat mansionnya dia,
kecil. Dia jengkel, mati lu jadi setan. Mati dia jadi dewa. Gentayangan jadi setan. Di wiharanya, di tempat dia lagi dikerubutin mayatnya. Kepala wiharanya melihat, memahami, lalu dikumpulin. Kita bacakan parita. Baca parita lalu disebutkan, ikuti teladan dari Samanera Somcai. Dia rajin membaca parita, rajin meditasi, rajin melakukan kebaikan-kebaikan. Kita wajib. Nah, almarhum ini yang sudah Patisandi sebagai dewa, cuti sebagai dewa, Patisandi sebagai setan ya. Begitu melihat namanya dilimpahkan jasa dan dipuji kebaikannya, hatinya berbahagia. Dia ingat kebaikan yang sudah dilakukan, yang diucapkan kepala wihara. Pikiran baik muncul, cuti lagi dia. Bangun ini, lahir lagi jadi Samanera Somcai. Kebetulan orang ini mati suri katanya kan, orang-orang kan bilang mati suri ya, bangkit. Dia mampu mengingat. Nah kali ini dia meditasi sampai mencapai jana, keluar dari jana, dia periksa alam itu. Dia ketemu lo, mansion tetangganya yang mewah. Tapi dilihat mansion dia, wow, sudah nggak ada. Jadi kalau mati suri sebetulnya harus diperiksa dia di mana. Dia bisa diem, cuman koma, atau dia mungkin sudah Patisandi lain kali. Ini hanya orang yang memiliki ceto parinyana ini bisa tahu dia ada di mana. Kalau enggak kita cuma menduga-duga. Jadi jangan menduga-duga ya Cici ya. Oke.